Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Bahasa Arab Milenial. Dan pada episode ke-11 ini masih seputar mengenai hal-hal yang gorib atau hal-hal yang aneh, bahkan unik pada beberapa domir. Dan ini juga wajib kita ketahui. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal-hal yang gorib pada beberapa domir. Dan kali ini kita akan membahas yang lain. Kita awali dengan huruf jar, yaitu li, yang artinya bagi atau milik. Ketika li ini digabung dengan domir, maka harokatnya akan berubah menjadi fathah, menjadi la. Contoh, ketika li digabung dengan domir huwa, maka akan dibaca lahu, bukan lihu. Ketika li digabung dengan domir huma, maka akan dibaca lahuma, bukan lihuma. Ketika li digabung dengan domir hum, maka akan dibaca lahum, bukan lihum. Dan seterusnya sampai domir nahnu. Kecuali ketika digabungkan dengan domir ana, maka tetap akan dikasrohkan. Ya, jadi li ketika digabung dengan domir ana akan dibaca li, tetap kasroh. Bisa dipahami ya. Kemudian domir ana itu akan berubah menjadi 3 macam. Yang pertama akan berubah menjadi ya yang disukunkan. Ya, dan ini berlaku bagi isim atau huruf yang huruf terakhirnya bukan huruf alif atau ya. Misalkan kitabun artinya sebuah buku. Perhatikan huruf terakhirnya adalah ba, bukan alif atau bukan ya. Ketika kitabun digabungkan dengan domir ana akan menjadi kitabi. Ya, menjadi ya yang disukunkan. Contoh yang lain, misalkan baitun, rumah, ketika digabung dengan domir ana maka akan berubah menjadi baiti, ya yang disukunkan, karena baitun huruf terakhirnya bukan huruf alif atau ya. Jika isim atau huruf yang terakhirnya berhuruf alif atau ya, maka akan berubah menjadi ya. Ini macam kedua. Jadi domir ana akan berubah menjadi ya apabila yang digabungkan berupa isim atau huruf yang huruf terakhirnya alif atau ya. Sebagai contoh, aso artinya tongkat. Perhatikan huruf terakhirnya adalah huruf alif. Jika aso digabungkan dengan domir ana, maka akan berubah menjadi aso ya. Ya yang berharokat fathah, bukan asoi, tapi aso ya. Fi, perhatikan itu adalah huruf jar, artinya di dalam. Huruf terakhirnya adalah huruf ya. Jika fi digabungkan dengan domir ana, maka akan dibaca fiya, ya yang dipatahkan. Bisa dipahami? Dan macam yang ketiga, ana atau domir ana itu akan berubah menjadi ni apabila digabungkan dengan fi'il. Ya, misalkan nasoro itu fi'il madi, artinya telah menolong. Jika digabungkan dengan domir ana maka menjadi nasoroni, pakai ni, artinya dia telah menolongku. Nadhoro artinya melihat, itu juga fi'il madhi, domirnya kembali kepada huwa. Apabila digabungkan dengan domir ana maka akan berubah menjadi nadhoro ni, pakai ni. Ya. Dan itu berlaku untuk fi'il mudhari, fi'il amr. Gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, sebelum kita mengakhiri majelis ini tentunya ada tadribat yang bisa dikerjakan di rumah. Tadribatnya adalah menggabungkan kata-kata ini berikut ini dengan domir, yaitu li dengan hiya, kemudian li dengan antuma, kemudian jawalatun yang artinya motor dengan domir ana, kemudian doroba dengan domir nahnu, dan aidi yang artinya tangan-tangan dengan domir ana juga. Tafadhol. Kemudian
eh, pada episode sebelumnya ada tadribat yang bisa dikerjakan di rumah. Tadribatnya adalah menggabungkan kata qalamin yang artinya pulpen dengan domir hunna. Jawabannya adalah qalami hinna. Jadi hanya dikasrohkan karena kata yang digabungkan dengan domir hunna itu berharokat kasroh di akhirnya. Kemudian qalamin digabungkan dengan domir huma, jawabannya adalah qalami hima. Hanya juga dikasrohkan karena kata yang digabungkan dengan domir huma itu berharokat kasroh di akhirnya. Dan kata ala digabungkan dengan domir huwa, jawabannya adalah alaihi. Ya, jadi bukan alaihu. Kenapa? Karena sebelumnya atau kata yang digabungkan dengan domir huwa itu berhuruf iya yang disukunkan di akhirnya. Dan kalimat atau kata wa'adtum digabungkan dengan domir ana menjadi wa'adtumuni. Jadi sebelum domir ni itu ada waw. Ya, karena ini fi'il madhi yang domirnya kembali kepada antum, sebelum digabung dengan domir itu wajib pakai waw. Dan yang terakhir, kalimat ayyashhadu digabungkan dengan domir nahnu menjadi ayyashhaduna. Jadi alifnya dibuang. Bagaimana? Sahih semua? Jazakumullahu khairan katsiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.